Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen kabar pemirsa Lebong TV. Kali ini kami hadir dengan program baru, program yang berbincang-bincang santai. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lebong ya Pak ya. Gen kabar kamu Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang ini Pak, kami dari program Lebong TV memiliki program baru yang namanya Gen Kabar yang berkonsep berbincang-bincang santai di pagi hari, Pak. Sambil menanyakan ke narasumber seputar kesibukan sekarang, jejak karir narasumber dan juga apa sih pencapaian nanti ke depan. Pak. Jadi mohon maaf sama Bapak, bisa Bapak jelaskan dikit Bapak ini siapa sih? Gitu, Bapak. Sekilas tentang biodata Bapak gitu. Selamat pagi pemirsa Lebong TV yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kunjungan dari kawan-kawan Lebong TV di tempat kami ya. Kalau saya Robert Rio Mantopani ya. Kebetulan sekarang saya menjabat Kepala Bapeda ya di Kabupaten Lebong ini ya. Kalau bicara perjalanan hidup mungkin sudah sangat jauh ya. Iya. Saya masuk ke Lebong tahun 92 ya. Mulai merintis dari katakanlah staf di level kecamatan ya, sampai kita sudah bertahun-tahun kita mengikuti perkembangan sehingga kita menjadi sebuah kabupaten ya. Dan saya sudah kemana-mana gitu. Iya. Ya. Jadi Pak, sekarang kan kita sedang libur ini tentang pandemik wabah virus corona yang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk kita putuskan mata rantainya itu. Jadi Riri pengen nanya sama Bapak, bagaimana kesibukan Bapak apa aja untuk mengisi liburan pandemik virus corona ini Pak? Ya, kita tahu bahwa virus corona atau COVID-19 ini kan sebuah wabah internasional, bukan hanya kita Lebong. Nah, jadi itu semua aturan-aturan ya dari pusat, kemudian petunjuk ya, instruksi baik dari kementerian ya, kemudian dari kepala daerah kita sendiri ya. Kita berusaha juga ikut menjadi bagian berusaha memutus rantai penyebaran COVID. Minimal kita berdiam diri di rumah lah dengan keluarga ya, dengan melakukan aktivitas ringan di rumah kita itu kurang lebih. Jadi salah satu aktivitas saya selama Pandemik ini libur ya Pak ya? Ya atau karantina rumah ya. Itu bersih halaman, merawat bunga-bunga agar bersih kan gitu Ini jeruk gerga. Ini jeruk gerga Pak? Saya juga di samping di halaman ini saya tanam. Saya juga berkebun di rumah pengadang kan. Oh ada juga. Ada kebun di rumah pengadang situ. Contohnya lagi kalau Riri suka jeruk dah. Suka Pak. Buah-buahan Riri suka. Tuh. Ini sudah matang atau gimana Pak? Sudah bisa dikonsumsi? Nah, pemirsa, tanaman dari Bapak Robert Mantopani di pekarangan rumahnya. Memang Bapak ini pecinta pertanaman seperti pertanian ya Pak ya? Untuk sehat selalu. Iya. Kemudian kan dalam tadi bicara kepemimpinan, kita bisa mengajak orang lain kalau kita sudah ada contoh. Benar. Nah, ini. Iya. Itu kawan-kawan. Nanti kita bagi buat kru-kru yang bertugas. Ya. Nanti tapi. Nanti ya. Ya Pak? Tadi kan sudah sangat cukup. Iya. Ya Pak, kita duduk lagi Pak. Ya. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi terlebih ke menjaga kesehatan diri masing-masing dulu gitu, menjaga jarak dengan yang lain dulu gitu Pak ya. Kepala badan, Kepala Badan Bapeda Kabupaten Lebong. Apa sih Pak terobosan ke depan untuk Bapeda sendiri menurut Bapak yang akan Bapak capai untuk ke depannya gitu? Selaku badan perencana tentu kita, kalau moto kami di Bapeda itu kan, kita harus satu langkah di depan yang lain ya. Pada saat kawan-kawan OPD teknis menyelenggarakan sebuah kegiatan pembangunan, ya kita Bapeda Lebong terus berpikir apalagi ya yang harus kita lakukan untuk kemajuan daerah kita ini. Jadi kita berusaha
terus mencari terobosan, yaitu melakukan perencanaan yang matang, ya, perencanaan yang baik, perencanaan yang berkesinambungan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita secara umum di Kabupaten Lebong. Gitu. Iya, jadi karena wabah virus corona ini, apakah ada kegiatan atau perencanaan dari Bapeda itu sendiri terhambat atau bagaimana Bapak menyikapinya, Pak? Ya, kalau dari proses perencanaannya kita tidak berhenti. Karena proses perencanaan itu kan dimulai dari musren desa kemarin, ya, sudah kita lakukan, kemudian musren tingkat kecamatan dan kabupaten. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan itu sebelum ada instruksi bahwa kita tidak boleh melaksanakan aktivitas yang dapat mengumpulkan orang banyak. Nah, sementara di tahap-tahap hari-hari terakhir ini kami tetap melaksanakan tugas fungsi perencanaan tadi melalui ya apa istilah sekarang itu melalui telekonferensi, ya, kemudian melalui IT yang kita punya gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan provinsi, dengan pusat itu melalui IT seperti yang adik-adik lakukan ini gitu kurang lebih. Jadi Bapeda masih tetap melaksanakan tugasnya, Iya. tapi tetap juga mengikuti instruksi dari Iya, pusat, gitu Pak ya? mengumpulkan orang banyak yang tidak boleh, Iya. tapi melakukan kegiatan tidak berhenti gitu. Iya, benar. Nah Pak, cak mano tips Bapak menjadi pemimpin agar bisa satu tujuan dengan atasan dan bawahan itu sendiri? Oh, pertanyaan dah kok benar, ya kan? Ya, sangat berat karena kepemimpinan itu berbeda dengan pemimpin, berbeda lagi dengan pimpinan. Nah, sekarang posisi kita dalam sebuah struktur, ya, dalam sebuah organisasi, nah, kita harus tahu memposisikan, ya. Mungkin dulu kita pernah belajar ada yang namanya sebuah idiom dalam soal kepemimpinan, ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, ya. Jadi peran pemimpin, kemudian pimpinan dalam sebuah unit organisasi itu ya harus tahu itu kapan harus berada di depan, ya kan? Berada di depan itu artinya kita dalam artiannya memaksa orang untuk ikut, ya kan? Nah, kemudian pada saat berada di tengah-tengah, bagaimana kita memotivasi, ya, organisasi unit yang kita bawa itu. Kemudian teruri handayani dari belakang kita mendorong orang agar lebih maju, lebih baik terhadap baik staff maupun seluruh unit yang kita pimpin pada saat itu. Jadi kalau saya pribadi, saya berusaha menjadi pemimpin yang lebih kepada demokratis, ya, kemudian menghargai peran masing-masing dan tidak bicara tentang bahwa saya ini adalah pemimpin. Justru staf dan bagian itulah yang kita anggap menjadi pendorong keberhasilan sebuah unit organisasi. Jadi kita seorang kepala atau pimpinan dalam unit itu hanya sebagai memanage saja. Yang berperan, yang hebat itu kan staf-staf kita, kabit-kabit kita itu. Itu kurang lebih kalau saya secara pribadi gitu. Iya. Apa ada keluh kesah Bapak selama pernah menjadi pemimpin, baik itu di kepala di dinas atau badan itu selama ini, Pak? Ya, saya ceritakan tadi bahwa saya itu menjadi pegawai itu mulai dari golongan 2A, ya. Jadi golongan terendah dari seorang struktur kepegawaian sampai sekarang sudah di golongan 4, eselon 2, ya. Jadi saya sudah masuk ke semua lini, sebuah tahap dan banyak sudah berhubungan dengan orang banyak. Jadi kiatnya dalam menghadapi kan kita keluh kesah pasti, ya, asam garamnya memimpin, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau, ada yang tidak mau pada saat kita mengajak tadi. Ya inilah, disitulah seninya. Kan dalam kepemimpinan atau leadership itu ada seni dan ilmu, ya. Bagaimana kita memadukan antara seni, ilmu yang kita dapat mungkin di sekolah, di bangku kuliah, ya, di akademi kita, atau bisa adukan dengan seni, bagaimana merayu orang agar mereka mau ikut, ya, kemudian merayu orang agar mereka menjadi bagian dari sebuah teamwork yang baik, ya, itu. Jadi antara ilmu dan seni tadi, ya, itulah mungkin pokoknya kita itu tadi memimpin dalam organisasi itu. Iya. Nah, zaman kini kok zaman milenial. Staf-staf masih muda-muda, berarti jauh beda dengan Bapak zaman pasti, dulu. Ya pasti. Cak mana Bapak sih untuk mengikuti zaman yang sekarang semakin pesat dengan teknologi itu, Pak? Ya, yaitu tadi dengan kita menganut, saya sampaikan tadi, ya,
Ingarso Sungtorodo di depan seperti saya. Dari sisi mungkin pengalaman ya, dari sisi usia pasti saya jauh lebih dari mereka. Jadi saya memposisikan diri tadi bahwa saya harus berani bisa menunjukkan keteladanan ya. Nah, kemudian bicara tentang milenial ya tentu saya menyadari alam kami kan tidak seperti alam kalian, apa bahasanya itu yang semuanya begini kan. Kalau alam saya masih konsep surat, tapi sekarang copy paste, mbak Google istilahnya kan sangat nah, jadi saya memadukan antara tadi teknologi anak-anak muda milenial tadi dengan kemampuan pengalaman dan ilmu yang sudah jadi saya adukan dua konsep itu sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasi khususnya di Bapeda sekarang itu. Iya. Pesan Bapak kepada masyarakat Lebong dan generasi muda yang ingin menjadi sosok pemimpin. Banyak calon-calon pemimpin atau calon-calon di daerah kita ini yang notabene konsep dan orientasi mereka adalah hanya untuk kemajuan Lebong, tidak lebih dari itu ya. Tentu bagaimana cara mau mengambil peran masing-masing, tidak harus semuanya kita jadi pemimpin, tidak harus jadi kepala dinas, tidak ya. Ya, kita harus menjadi peran kita masing-masing dalam mengisi atau membangun Lebong itu sendiri cara umum gitu. Nah, ya. Itu kurang lebih Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sudah berbincang-bincang, bahas hal-hal yang menjadi penting menurut kami anak muda ini setidaknya gitu kan Pak. Di depan kita sudah ada kopi dan juga beberapa cemilan kok Pak. Dan di sini sudah ada kopi cap padi. Seperti kita tahu kopi ini dari dulu melegenda sampai sekarang. Dan juga ada cemilan ini Pak. Boleh kalau Bapak mau kopi. Kopinya dulu. Iya, kopinya dulu ya Pak ya. Kopinya dulu ya. Mantap. Ada juga cemilan nih Pak. Cemilan ya. Cemilan Pak Sudi. Cemilan Lebong. Jawa ya. Iya. Pagi hari ngopi Pak ya. Kalau saya udah terbiasa ini mencicipi ini karena kebetulan juga kan anak-anak suka keripik gitu. Tapi saya lebih condong ke yang asinan karena yang. Nah Pak, sebelum kita closing program Gen Kabar Wilayah, apakah yang ingin ditambahkan atau disampaikan oleh Bapak? Ya, dengan kita ketahui waspada COVID ya, waspada COVID sudah menjalar hampir ke seluruh desa kita. Ya tadi saya sampaikan mari kita lakukan peran kita masing-masing ya, katakanlah patuh dengan instruksi atau petunjuk dari pemerintah ya dengan kita bisa mematuhi minimal distancing sosial tadi, kemudian kita bisa melakukan menjaga jarak dan sebagainya yang harus kita sederhananya begitu kan, kemudian tidak berkerumun dan tidak keluar rumah kalau memang tidak sangat penting. Itu adalah salah satu peran kita untuk memutus bahasanya penyebaran COVID ini ya. Mudah-mudahan Lebong masih zona hijau sampai dengan periode yang harus kita, karena kalau seandainya kita bisa masuk ke zona merah, itu banyak hal yang mungkin harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi mungkin itu pesan terakhir kami ya untuk pemirsa Lebong TV tentunya. Mari kita bijak memanfaatkan media yang ada sekarang. Jangan sampai kita terpancing untuk menggunakan hoax itu menjadi bagian dari sesuatu yang tidak baik di sosial media ya. Karena hoax terhadap virus ini kan banyak sekali ya. Jadi kita harus pandai-pandai walaupun kita di Lebong termasuk daerah jauh dari pusat ibu kota, kita harus pandai-pandai memilah hoax itu. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya, pesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lebong, khususnya kaum milenial seperti kalian ini. Itu aja mungkin ya. Nah, pemirsa Lebong TV, sekian bincang-bincang Gen Kabar dengan Bapak Robert Mantovani, dan semoga kita bisa mengambil inspirasi dari bincang kita hari ini. Saya Riri Agustin.
mewakili kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebong TV, TV itu bersama.